Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini Miskak dari Prodi S1 Kebidanan Itkes Muhammadiyah Sidrap semester 2 akan menjelaskan tentang imunologi. Imunologi berasal dari bahasa Latin immunis dan logos. Imunologi atau imunologi studi tentang mekanisme biologis dari seluler, molekuler serta fungsional sistem imun. Sistem imun atau imun sistem yang terdiri dari molekuler, seluler, jaringan, dan organ yang berperan dalam proteksi atau kekebalan tubuh. Nah, imunitas atau immunity merupakan proteksi dari penyakit infeksi. Nah, learning outcomes-nya adalah sistem imun, sel-sel sistem imun, antigen, antibodi, dan sitokin. Sel-sel imunitas ini merupakan gambar-gambar sel imunitas di dalam tubuh kita. Sistem imun terbagi atas dua, sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sel-sel imun non-spesifik. Yang pertama ada sel fagosit. Fagosit mononuklear. Yang pertama sel makrofag yang merupakan hasil diferensiasi sel monosit di berbagai jaringan. Kemudian fagosit profesional dan sel APC atau antigen presenting cell. Fagosit poliformonuklear terdiri dari neutrofil yang merupakan soldiers of the body yang masa inkubasinya 7-10 jam, dan eosinofil merupakan atau berfungsi melawan infeksi parasit, dan basofil berfungsi sebagai mediator yang merupakan bagian terkecil, dan fagosit frustasi yang berfungsi sebagai pelepasan lisozim keluar sel. Nah, ini merupakan contoh gambar dari sel fagositosis. Yaitu ada limfosit, monosit, polimorf. Yang kedua ada sel nol. Sel-sel limfoid yang tidak mengandung petanda seperti yang ditemukan pada sel T dan B berupa large granular lymphocyte atau LGL dibagi menjadi dua, yaitu sel NK atau natural killer dan sel K killer. Sel NK membunuh sel tumor dan sel yang mengandung virus dengan cara non-spesifik tanpa bantuan antibodi. Sel K merupakan efektor dari ADCC atau antibody dependent cellular cytotoxicity yang dapat membunuh sel secara non-spesifik, kemudian hanya terjadi bila sel sasaran dilapisi antibodi. Nah, teman-teman, ini merupakan gambar sel NK. Contoh gambar sel NK. Kemudian yang ketiga ada sel mediator yang terdiri dari basofil dan mastosit. Basofil dan mastosit mediator yang dapat meningkatkan permeabilitas kapiler dan respon inflamasi serta mengerutkan otot polos bronkus. Kemudian trombosit yang berfungsi untuk agregasi dinding vaskuler yang rusak, respon inflamasi, dan sitotoksik. Yang keempat ada sel aksesori yang terdiri dari eosinofil, basofil, sel mastosit, trombosit, dan sel APC yang dimana fungsinya dan kandungannya telah disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh gambaran dari basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, trombosit yang merupakan gambar sel-sel darah dalam tubuh kita. Sel-sel sistem imun spesifik. Yang pertama ada sel T. Sel asal sel T adalah dari sumsum tulang, kemudian memasuki timus, kemudian berproliferasi di regio subkapsuler. Sel asal itu adalah dari CD4 dan CD8. Sel T terdiri dari berbagai subset. Yang pertama ada sel TH atau T helper, sel TS atau T suppressor, sel TDH atau TD atau delayed hypersensitivity, dan sel TC cytotoxic, sel lymphocyte virgin, sel TH0, sel regulator, dan efektor. Sel T umumnya adalah untuk membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, kemudian mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Ini adalah step by step activation dan action dari helper T atau T helper. Kemudian ada yang dinamakan sel B. Sel B
Perkembangan sel B dalam sumsum tulang adalah antigen independen, tetapi perkembangan selanjutnya memerlukan rangsangan dari antigen. Fungsi utama sel B adalah memproduksi antibodi. Atas pengaruh sel T, sel B kemudian berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu membantu imunoglobulin yang spesifik. Perbedaan sifat respon imun spesifik dan non-spesifik. Yang pertama ada resistensi. Non-spesifik tidak berubah oleh infeksi, sedangkan spesifik membaik oleh infeksi berulang atau yang biasa disebut dengan memori. Spesifitasnya, non-spesifik umumnya efektif terhadap semua mikroorganisme, sedangkan spesifik adalah spesifik untuk mikroorganisme yang sudah mensensitisasi sebelumnya. Sel yang penting untuk non-spesifik adalah fagosit, sel NK, dan sel K, dan untuk spesifik ada limfosit. Molekul yang penting untuk non-spesifik ada lisozim, komplement, interferon, dan untuk spesifik ada antibodi dan sitokin. Komponen yang larut untuk non-spesifik ada peptida, antimikrobal, dan protein, dan untuk spesifik ada antibodi dan sitokin. Respon time untuk non-spesifik dia selalu siap menit atau jam ketika infeksi virus terjadi, sedangkan spesifik itu sedikit lambat atau memerlukan hari. Tidak siap sampai terpajan alergen, harus ada pajanan sebelumnya. Antigen atau imunogen adalah bahan yang dapat merangsang respon imun atau bahan yang dapat bereaksi dengan antibodi yang sudah ada. Kemudian epitop atau determinan antigen adalah bagian antigen yang dapat merangsang sistem imun dengan sangat kuat. Satu antigen dapat memiliki satu atau lebih determinan antigen. Hapten adalah antigen yang molekulnya berukuran kecil yang tidak dapat menginduksi respon imun jika sendirian, tetapi menjadi imunogenik jika bersatu dengan carrier. Nah, ini adalah gambaran antigen dan antibody kompleks. Kemudian ada hapten carrier complex. Bisa kita lihat. Antibody. Nah, antibodi atau imunoglobulin merupakan kelas molekul yang dihasilkan oleh sel plasma atau proliferasi dari limfosit B dan dibantu oleh limfosit T dan makrofag yang dirangsang oleh antigen asing. Semua molekul imunoglobulin mempunyai 4 rantai polipeptida dasar, 2 rantai berat yaitu heavy chain dan 2 rantai ringan atau light chain, serta 2 regio variabel V. Enzim papain memecah molekul antibodi dalam fragmen masing-masing. FAB sama dengan fragmen antigen binding, FC fragmen crystallizable. Ada 5 imunoglobulin. Yang pertama IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Imunoglobulin A. Imunoglobulin sekretory mencegah perlekatan. Ditemukan dalam kolostrum, saliva, air mata, cairan hidung, dan sekret respiratorius, GI, serta urogenital. 15-20% merupakan imunoglobulin dalam serum darah. Imunoglobulin D. Dalam serum darah dan limfa relatif sedikit tetapi banyak ditemukan dalam limfosit B, membantu memicu respon imun. Imunoglobulin E ditemukan dalam konsentrasi darah sangat rendah. Kadar meningkat saat alergi dan parasitik tertentu. Molekul ini terikat pada reseptor sel mast dan basofil, serta menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Imunoglobulin G, yang dimana mencapai 80-85% dari keseluruhan antibodi yang bersirkulasi dan merupakan satu-satunya antibodi yang menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi baru lahir. Molekul ini akan diproduksi besar-besaran pada pajanan kedua dan berikutnya THD antigen spesifik. Molekul ini berfungsi sebagai pelindung terhadap organisme dan toksin. Imunoglobulin M, antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi pada pajanan awal THD antigen. Pajanan kedua peningkatan imunoglobulin G, mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagostosis, tetapi umur relatif pendek. Karena ukurannya molekul ini menetap dalam pembuluh darah dan tidak keluar ke jaringan. Nah, ini adalah contoh gambar dari imunoglobulin. Sitokin A22 adalah messenger kimia atau perantara dalam komunikasi intraseluler yang sangat poten.
Sitokin adalah protein yang berfungsi memberikan isyarat antar sel untuk berkomunikasi dalam respon imun. Autokrin berefek pada sel yang menghasilkannya. Parakrin berefek pada sel yang berdekatan. Aktivasi sel T. Antigen diproses APC kemudian dipresentasikan ke TH dan TC, kemudian APC melepas IL-1 yang merangsang sel T berproliferasi dan berdiferensiasi, kemudian sel T memproduksi sitokin untuk reaksi selanjutnya. Peran sitokin dalam aktivasi sel B. TH yang dirangsang melepas sitokin IL-1 kemudian mengaktifkan sel B yang menjadi sel plasma, kemudian produksi IG. Peran sitokin dalam aktivitas makrofag dan monosit. Endotoksin, bakteri dan IFNY yang dilepas sel T kemudian merangsang makrofag memproduksi bahan aktif lainnya, IFNA, IL-1, GM-CSF, dan MCSF. Nah teman-teman, itulah tadi presentasi dari saya mengenai imunologi. Dapat kita simpulkan bahwa sistem imun itu terdiri atas dua, yang dimana sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Yang dimana sistem imun non-spesifik adalah bawaan dari lahir, sedangkan sistem imun spesifik adalah sistem imun yang dia akan aktif ketika kita sudah terpapar alergen tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah.